Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel saya, Joy Sang Pujangga. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang COVID-19. COVID-19 adalah virus yang sangat mematikan. Virus yang datangnya dari negara Cina, yang terdeteksi pada tahun 2019, mulai menyebar ke seluruh dunia pada tahun 2021. Begitupun juga saat menyebar di negara kita, negara tercinta kita, pada tahun 2021, di mana pada tahun 2021 itu terjadilah peraturan dan kedisiplinan yang harus kita taati. Sungguh-sungguh sangat mengerikan saat itu. Negara kita pun dibuatnya hening dalam beberapa waktu, dan aktivitas sehari-hari pun harus dikurangkan, yang tujuannya saat itu agar kita tidak berdekatan untuk sementara. Karena virus 19 virus yang sangat berbahaya, yang salah satu penyebarannya dengan kontak fisik, dan salah satunya adalah aktivitas sekolah, yang dimana seluruh pelajar yang ada di Indonesia diliburkan demi menjaga penyebaran COVID-19. Tidak berlaku hanya untuk pelajar saja, para aktivitas-aktivitas dan elemen lainnya pun diliburkan untuk sementara waktu. Semua hanya bisa berkegiatan di rumah. Sungguh-sungguh sangat disesalkan saat itu. Yang lebih menyedihkan lagi saat itu perekonomian Indonesia pun sangat-sangat melemah karena adanya COVID-19. Semua aktivitas dibatasi dan ada yang namanya pun jam malam. Salah satu kejadian nyata saat itu pas terjadinya COVID-19, di mana seorang pedagang kaki lima yang harus menjajakan jualannya saat itu pada sore hari. Pedagang itu pun dibatasi waktunya hanya sampai jam 9 malam. Sedangkan pedagang itu biasanya sampai tengah malam. Mau tidak mau dia harus mengikuti peraturan itu. Sementara peraturan itu peraturan yang harus dijalankan. Dan tentunya saat itu bagi yang melanggar pasti akan mendapatkan sanksi. Dan begitu pun juga berlaku pada para pedagang-pedagang yang menjajakan dagangannya di pasar. Mereka bisa berjualan saat itu hanya mengikuti peraturan yang ditegaskan oleh pemerintah. Penyempitan waktu saat mereka berjualan. Saat itu semua orang merasakan seperti di dalam penjara oleh negaranya sendiri. Tidak ada yang namanya kebebasan, semuanya serba pakai aturan. Sangat-sangat menakutkan dan sangat-sangat tragis saat itu. Yang sangat-sangat menyedihkan lagi pada saat itu, banyaknya kematian di mana-mana. Hampir setiap harinya pasti ada yang namanya kematian diakibatkan oleh COVID-19, terutama bagi mereka yang berumur lansia. Mereka sangat mudah tertular COVID-19 dikarenakan daya tubuh mereka yang sudah mulai lanjut usia. Semua rumah sakit pun penuh dengan pasien COVID-19. Sampai-sampai pemerintah menyediakan gedung untuk mereka yang terjalar penyakit COVID-19. Yang sangat-sangat disesalkan lagi, saat itu pun saya pernah mengalaminya di masa COVID-19. Saat itu orang tua saya menderita penyakit lambung yang sudah cukup lama dideritanya. Dan pada saat itu posisi saya pun berada di luar kota, di mana saat COVID-19 untuk pergi ke Jakarta atau ke kota lainnya sangat-sangat susah, dikarenakan bis-bis luar kota harus di lockdown untuk sementara waktu, yang tujuannya hanya untuk menjaga penyebarannya COVID-19. Dan setiap orang yang hendak berpergian harus menunjukkan surat keterangan kesehatan. Sungguh sangat-sangat miris pada saat itu. Akhirnya saya pun bisa pulang ke Jakarta. Untuk bertujuan saat itu orang tua saya sedang mengalami sakit keras. Setiap rumah sakit yang dikunjungi oleh orang tua saya, setiap dokter pun memvonisnya kalau orang tua saya terkena COVID-19. Pada nyatanya saat itu orang tua saya tidak terkena penyakit COVID-19. Dan pada saat itu orang tua saya merasa kumat dan kambuh kepada penyakitnya. Akhirnya kami sebagai anak-anaknya langsung mengantarnya ke salah satu rumah sakit di Jakarta. Dan yang sangat-sangat menyedihkannya lagi, rumah sakit yang kami datangi saat itu tidak langsung menerima pasien dan merawat pasien. Pasien terlebih dahulu harus dicek darahnya untuk memastikan kalau pasien itu tidak terkena COVID-19. Ayah saya pun harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan hasil dari cek darah itu. Dengan rasa sakit yang dirasakannya pada saat itu dan kurangnya pelayanan dari seorang dokter, akhirnya orang tua saya pun meregangkan nyawanya.
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan segala dosa-dosanya dimaafkan oleh Sang Kuasa. Kami pun sekeluarga semuanya menyesali atas pelayanan dari seorang dokter pada saat itu, di mana seorang pasien yang harus langsung ditangani dan dirawat saat itu harus menunggu hasil cek darahnya. Dan sekarang kami pun sudah mengikhlaskan kepergian orang tua kami. Mungkin dengan cara itu orang tua kami harus pergi. COVID-19 adalah salah satu virus yang sangat-sangat merugikan untuk banyak orang. Semuanya pun terdiam sunyi, seakan-akan negara kita pun tertidur sementara waktu. Tidak ada aktivitas dan tidak ada pergerakan sama sekali saat itu. Sungguh-sungguh sangat seram dan sangat-sangat hebat. Saat itu COVID-19 menduduki sebagai seorang raja di seluruh negara, dan seakan-akan pula semuanya harus mengikuti peraturannya. Perekonomian saat itu benar-benar sangat-sangat hancur, dan aktivitas jual beli pun jarang untuk terlihat pada saat itu. Dan pada akhirnya pula pemerintah menurunkan bantuan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bantuan yang diterima masyarakat saat itu ada yang berbentuk uang langsung dan ada yang berbentuk sembako, di mana tujuannya untuk meringankan beban masyarakat Indonesia. Pada akhirnya negara kita pun pulih dari penyakit yang namanya COVID-19. Semua orang pun harus divaksin untuk menjaga penyebaran dari COVID-19, dan harus memakai masker untuk aktivitas keluar rumah. Dengan kedisiplinan dan peraturan-peraturan yang kita jalani dari pemerintah, akhirnya COVID-19 pun mulai menghilang sedikit demi sedikit, dan semua elemen pun merasakan kebebasannya. Sekolah-sekolah pun mulai diaktifkannya kembali. Itulah COVID-19, sebuah virus yang sempat menyerang negara kita, yang sempat pula membuat negara kita tertidur sejenak. Dan karena pernah adanya COVID-19 saat itu yang melanda di negara kita, masyarakat saat ini lebih disiplin, mengambil sisi positif dari pernah adanya COVID-19. Salah satu hal positif yang dilakukan sampai saat ini adalah terbiasanya terlalu sering memakai masker, dan jadi kebiasaan pula bagi masyarakat kita selalu mencuci tangan. Itu adalah dua sisi positif yang dilakukan masyarakat kita sampai saat ini. Segala sesuatu pasti ada hikmah dan faedahnya. Cukup sampai di sini, sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di cerita-cerita lainnya. Cerita-cerita kisah nyata yang ada di sekeliling kita. Saya Joy Pujangga. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang selalu diberi kesehatan oleh Sang Kuasa. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.